Selamat pagi rekan-rekan sekalian, saya Grace Yema dengan NIM 11181800031 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Manajemen Universitas Majung. Kali ini saya akan mereview sebuah jurnal yang berjudul Security Risk Analysis and Management in Banking Sector. Ini salah satu jurnal bentuknya case study. Dia mengukur risk management di commercial bank di Nigeria khususnya. Tes ini saya buat dalam rangka menyelesaikan kuis besar 1 untuk mata kuliah Manajemen Risiko dan Asuransi. Jurnal yang saya review ini memiliki topik manajemen risiko, khususnya industrinya perbankan. Nah, kenapa sih ini perlu diangkat? Karena perbankan ini tidak hanya di Nigeria ya, di Indonesia juga, di negara-negara lain juga. Ini banyak mengalami perubahan-perubahan, khususnya dengan munculnya inovasi-inovasi teknologi terbaru. Munculnya inovasi teknologi ini memudahkan para pengguna, khususnya nasabah perbankan. Tapi manfaat yang diberikan pada nasabah, yaitu kemudahan-kemudahan yang tadi, itu juga beriringan dengan resiko yang dapat dihadapi oleh nasabah. Nah, research ini mengangkat seberapa sadar sih pengguna terhadap resiko tersebut dan mana sih daerah-daerah yang rawan terhadap risiko. Nah, manajemen risiko ini diharapkan dapat mencegah dan mengurangi kemungkinan risiko yang terdapat baik untuk industrinya, dalam hal ini perbankan, maupun nasabahnya. Tema manajemen risiko ini perlu diangkat. Tidak hanya dari industri perbankan sebenarnya, ada juga industri-industri lain yang sebenarnya itu memiliki risiko. Nah, perlunya manajemen risiko itu ya tadi untuk mengurangi atau mencegah risiko itu timbul. Tujuan dari jurnal yang saya review ini ada 2 poin yang saya temukan. Pertama, meneliti dan mengevaluasi tingkat kesadaran risiko para nasabah di lembaga keuangan khususnya perbankan di Nigeria. Yang kedua, memberikan gambaran pada area-area rawan yang berisiko bagi pihak perbankan maupun pengguna jasa perbankan. Kemudian identifikasi resiko. Resiko yang dibahas dalam jurnal ini secara spesifik yaitu resiko keamanan informasi transaksi bagi nasabah di sektor perbankan, khususnya di negara Nigeria ya. Jadi jurnal ini mengambil datanya dalam bentuk kuesioner. Kuesioner ini disebar kepada 58 responden sebagai sampel di seluruh wilayah Nigeria. Jadi sistem penilaiannya itu ada 5 skala dari sangat sering, kadang-kadang, jarang, tidak pernah. Kelima skala tersebut dapat dipetakan mana yang resikonya paling tinggi dan mana yang resikonya paling rendah. Dan seberapa paham sih nasabah khususnya di negara Nigeria ini pengguna jasa perbankannya terhadap risiko yang dihadapi. Dan penelitian yang dilakukan oleh Ghana, Safi, dan Abdulhamid dalam riset yang saya review ini didapatkan indikator-indikator yang membagi sampel tersebut. Ada yang berdasarkan gender. Nah, ternyata nih pengguna jasa perbankan di Nigeria itu lebih banyak laki-laki dibandingkan perempuan. Sebanyak 74,1% itu laki-laki, 25,9% itu perempuan. Kemudian gambar kedua ini menjelaskan berdasarkan range usia. Sebanyak 53,3% ini di range usia antara 19 sampai 30 tahun. Kemudian di range 41,4% ini usia antara 31 sampai 40 tahun, dan untuk usia 41 tahun ke atas itu sebanyak 5,2%, ini yang paling sedikit. Kemudian indikator ketiga ini digambarkan pada gambar ketiga berdasarkan range pengalaman atau lamanya nasabah tersebut menggunakan jasa perbankan. Ada di 0 sampai 5 tahun ini sebanyak 25,9%. Sebanyak 11 tahun ke atas, ini cukup lama nih nasabahnya, itu 25,9%, dan 6 sampai 10 tahun itu di 48,3%. Kemudian untuk gambar keempat ini menunjukkan seberapa sering sih responden meninggalkan kartu ATM-nya, mungkin secara tidak sengaja atau sengaja, kita tidak tahu ya. Jadi berdasarkan penelitian kita dapatkan 44,8% itu jarang, 27,6% itu kadang-kadang, 15,5% itu tidak pernah, 10,3% itu sering,
dan 1,7% ini yang paling kecil itu sangat sering. Dan untuk gambar kelima ini memberikan hasil bahwa sebagian besar responden itu jarang memberikan kartu ATM maupun PIN pada pihak ketiga. Sebanyak 41,4% ini yang paling banyak itu jarang. Kemudian 36,2% ini kadang-kadang responden memberikan kartu ATM maupun PIN-nya kepada pihak ketiga. Kemudian sebanyak 12,1% ini sering dan 10,3% ini tidak pernah. Kemudian untuk gambar ke-6 ini menggambarkan seberapa sering sih responden meminta bantuan pada saat transaksi. Ternyata di sini yang paling banyak ada tidak pernah, jarang, dan kadang-kadang. Kemudian untuk gambar ke-7 ini menunjukkan hasil sebagian besar responden itu menggunakan perangkat online pada saat transaksi. Digambarkan 39,7% ini sering, 37,9% ini sangat sering, 13,8% ini kadang-kadang, dan 8,6% ini jarang. Jadi bisa kita ketahui ya, di Nigeria ini penggunaan transaksi online ini sudah sangat banyak dan sebagian besar responden atau pengguna jasa perbankan ini ternyata sudah mulai bertransaksi secara online. Ke-8 ini menggambarkan seberapa sering sih responden mengganti sandi dalam perangkat online-nya, perangkat transaksi online-nya. Ternyata sebanyak 41,4% itu sangat sering, 36,2% itu sering, 17,2% ini kadang-kadang, 1,7% ini jarang, dan 3,4% ini tidak pernah. Nah, dari dua gambar ini kita dapat ketahui ternyata di Nigeria itu nasabah perbankan atau respondennya itu sebagian besar sudah menggunakan perangkat online dan sebagian besar itu sudah sadar terhadap adanya resiko keamanan informasi. Makanya yang paling besar itu sangat sering dan sering dalam mengganti password. Gambar ke-9 ini menggambarkan seberapa sering sih pelanggan atau nasabah mencatat logo pengaman pada saat melakukan transaksi online. Di sini didapatkan ternyata paling banyak itu di angka sering dan sangat sering, sebanyak 24,1%. Ini responden di Nigeria ini sudah mulai sadar nih terhadap risiko keamanan informasi. Untuk gambar ke-10 ini seberapa sering nih responden menggunakan wifi gratis pada saat transaksi online. Nah, ini juga berisiko nih teman-teman. Nah, ternyata nih pada gambar ke-10 ini menunjukkan hasil kalau responden itu ternyata juga sadar loh terhadap risiko. Sebanyak 17,2% itu sering, 19,0% itu tidak pernah, 20,7% itu kadang-kadang, dan yang paling sering itu 3,4%. Tapi skor yang paling besar itu jarang, yaitu 39,7%. Jadi responden di Nigeria ini sudah mulai paham nih adanya resiko keamanan informasi pada saat menggunakan wifi gratis di tempat umum atau di tempat yang terbuka. Kemudian untuk gambar ke-11 ini menunjukkan seberapa sering sih responden membersihkan virus pada perangkat yang dibuat untuk transaksi online. Ternyata hasilnya juga menunjukkan responden ini sudah mulai sadar nih terhadap resiko. Sebanyak 46,6% ini yang paling banyak itu menyatakan sering membersihkan virusnya, menginstal antivirus kemudian membersihkan virus pada perangkat yang dibuat untuk transaksi online. Dan untuk gambar ke-12 ini menunjukkan hasil seberapa sering sih responden mengalami pendebetan tanpa transaksi. Ternyata di angka yang paling besar itu di kadang-kadang sebanyak 46,6%. Jadi kadang-kadang nih nasabah itu mengalami pendebetan tanpa adanya transaksi. Didapatkan risk impact dari masing-masing risiko. Ini ada risiko tinggi, risiko rendah. Kemudian kesimpulannya dari jurnal yang saya review ini, penelitian ini mengevaluasi keamanan terhadap risiko pengguna jasa keuangan perbankan melalui kuesioner untuk mengetahui tingkat risiko yang dihadapi oleh para nasabah. Hasil penelitian ini menunjukkan meskipun sebagian besar nasabah telah mengetahui kemungkinan risiko yang terdapat dalam jasa layanan, ada beberapa aspek yang masih belum dipahami oleh nasabah yang rawan dieksploitasi. Sebaiknya dilakukan sosialisasi pada nasabah dari pihak perbankannya khususnya untuk aspek
perangkat passwordin, kemudian penggunaan transaksi online, mencatat logo keamanan pada saat transaksi online, dan memasang antivirus berlisensi pada perangkat yang digunakan untuk melakukan transaksi online. Jadi seperti itu kesimpulan dari jurnal yang saya review. Keseluruhan jurnal yang dibuat oleh Ghana, Safi, Abdurhamid, dan Oyenix ini tahun 2019 ini cukup mudah untuk dipahami, dan saran-saran yang diberikan juga logis, masuk akal, kemudian urgensinya juga dapat dan sesuai dengan perkembangan zaman sekarang. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.